uji tak rusak menggunakan ultrasonic testing, dan juga nanti yang kedua uji tak rusak menggunakan arus eddy atau eddy current. Ya meskipun nanti ini memang arahnya nanti untuk uji tak rusak ya teman-teman kan kompetensi utamanya ya istilahnya itu dibekali di bidang NDT kalau di Prodi Almek ini. Jadi dari sejak fisika dasar ini mulai dijajaki istilahnya, mulai dikenalkan apa itu alat-alat yang biasa kita gunakan di pengujian uji tak rusak. Kalau kemarin sudah dikenalkan oleh Pak Zainal ya terkait dengan uji magnetik ya, uji magnetik. Nanti kita akan mengenal pengujian menggunakan ultrasonik dan juga arus eddy. Sama-sama menggunakan apa namanya istilahnya itu untuk pengujian uji tak rusak. Meskipun nanti di sini ya di recording in progress ini, kita tidak apa istilahnya ya mendeteksi adanya indikasi diskontinuitas ya. Jadi kita hanya mengenal dulu aja, mengenal alatnya ini, kemudian untuk pengukurannya nanti sederhana ya, kita masih menyesuaikan dengan tingkat basicnya yaitu di fisika dasar. Kita manfaatkan tools ya, alat yang ada di tempat kita, ultrasonic testing dan juga eddy current itu untuk penguatan di fisika dasarnya. Meskipun dari pengenalan ini nanti teman-teman sudah mulai familiar ya, mulai familiar untuk nanti di semester-semester lanjut ya, di semester-semester atas itu ada mata kuliah namanya uji tak rusak. Itu akan diperdalam di sana. Yang pentingnya apa namanya fokus utamanya ketika mata kuliah uji tak rusak itu benar-benar untuk mendeteksi ada tidaknya diskontinuitas gitu ya, untuk nanti terkait dengan QC gitu ya, QC quality control dari suatu material atau juga untuk perawatan. Jadi dari sejak mata kuliah fisika dasar kemudian ada praktikum fisika dasar ini mulai dikenalkan ya, terkait basic science dari uji tak rusak itu ya, prinsip-prinsip dasarnya bagaimana cara kerjanya itu kita pelajari dari sini, sehingga nanti untuk di semester berikutnya ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah NDT gitu ya, uji tak rusak, itu sudah paham prinsip dasarnya. Oke, ini saya rasa sudah lumayan banyak ya. Baik, saya mulai dulu yang pertama. Ini saya off screen aja ya. Nanti off cam lemot nanti biasanya kalau on. Yang pertama saya mau mengenalkan dulu terkait dengan ultrasonic testing. Semester lalu pas di fisika dasar saya pernah menyampaikan ini belum ya? Lupa saya. Mungkin pernah saya singgung sedikit ya terkait dengan aplikasi bunyi itu. Salah satunya di ultrasonic testing ini. Nah ini pengenalan ya, pengenalan, tapi nanti ada pengukuran sederhana bagaimana kita menggunakan perangkat ultrasonic testing ini di praktikum fisika dasar. Ini gambaran alatnya seperti ini ya, ada dua model, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil ini bisa dipegang dengan satu tangan gitu ya, lebih mobile. Kalau yang besar ini agak berat, sehingga ini pemakaiannya harus di atas meja gitu ya. Pengujiannya di atas meja, diletakkan di atas meja. Kalau ini bisa dipegang salah satu tangan gitu, kemudian tangan yang lain untuk mengoperasikan probe-nya. Nah, untuk tujuan dari praktikum kita nanti menggunakan alat UT ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip atau teori dasar uji tak rusak ultrasonik. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengoperasikan alat uji tak rusak ultrasonik.
Yang ketiga, mahasiswa mampu mengukur cepat rambat gelombang bunyi di dalam benda uji. Nah, jadi ini nanti data yang teman-teman ambil itu adalah cepat rambat gelombang bunyinya ya. Cepat rambat gelombang bunyi dalam benda yang kita uji. Nanti ada beberapa benda yang mungkin bisa kita uji ya. Ada besi gitu ya mungkin, kemudian nanti ya ada material apa yang tersedia di lab, nanti coba kita periksa berapa cepat rambat gelombang bunyinya di dalam material itu. Karena kalau di fisika dasar kan kita mereview lagi bahwa yang namanya gelombang bunyi ini bisa merambat kalau ada medium kan gitu ya. Harus ada mediumnya. Dia bisa merambat di medium cair, padat, gas itu bisa. Tapi harus ada ya, harus ada mediumnya. Nah, yang kita uji ini nanti adalah benda-benda padat ya. Ya tadi contohnya misalkan mungkin besi, mungkin aluminium, kemudian mungkin tembaga dan lain sebagainya ya, padatan ya. Nanti coba kita periksa berapa kecepatan rambat gelombang bunyinya. Nah, yang perlu teman-teman catat ya, bahwa cepat rambat gelombang bunyi di dalam benda itu khas ya, menjadi ciri khas. Artinya misalkan di besi, misalkan berapa ya, 5.000 misalkan ya, 5.000 meter per sekon. Nah, itu khas di situ. Pada besi itu 5.000 meter per sekon. Nanti kalau kita menguji material yang lain, pasti akan mendapatkan nilai yang berbeda. Misalkan di aluminium, misalkan nanti mungkin 3.000 meter per sekon, misalkan gitu ya. Nah, itu menjadi ciri khas. Ya, kalau di besi 5.000, di aluminium 3.000, itu ya. Sehingga kalau kita mungkin memeriksa suatu material, kalau kita deteksi kecepatannya kok 3.000, nah itu berarti bisa kita katakan ini kira-kira kemungkinan adalah merupakan aluminium gitu ya. Karena itu kecepatan rambat gelombang bunyi dalam benda itu bersesuaian dengan apa namanya ya, istilah itu apa, massa jenis ya, massa jenis kan juga ciri khas suatu material kan ya. Misalkan air itu massa jenisnya 1.000 kg per meter kubik kan gitu. Kalau minyak 800 kg per meter kubik. Nah itu kan menjadi ciri khas. Kalau air ya 1.000, kalau minyak ya 800. Kalau kita mengukur massa jenis suatu material, kita dapatkan nilainya dia 1.000, oh berarti ini air, bukan minyak. Tapi kalau kita memeriksa material kok massa jenisnya misalkan 2.000 gitu ya, oh ini pasti bukan air, bukan minyak kan gitu. Karena memang massa jenis itu juga merupakan ciri khas ya, ciri khas dari suatu material. Nah, itu karena itulah bersesuaian dengan ketika kita menguji cepat rambat gelombang bunyi di dalam benda, karena ada kaitannya dengan itu. Kerapatannya ya, kerapatan materialnya, apa, kerapatan atom-atomnya dan lain sebagainya, sehingga itu mempengaruhi cepat rambat gelombang bunyi di dalam benda yang kita uji. Ini tujuannya. Jadi nanti ngukurnya cepat rambat gelombang aja ya, cepat rambat gelombang aja. Meskipun nanti apa namanya, yang dalam ultrasonic testing ini ada 2 mode gelombang ya. Ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal. Nanti kita yang gampang dulu aja, yang gampang yaitu menggunakan yang kecepatan gelombang longitudinal ya, yang kecepatan gelombang longitudinal. Nah, untuk deskripsi umumnya, di mana uji ultrasonik ini memanfaatkan gelombang mekanik, ya, yaitu gelombang suara atau gelombang bunyi dengan frekuensi 1 sampai 5 MHz. Ya. Mega itu berarti ribu ya. Juta ya, juta. 1 sampai 5 juta hertz. Ya. Gelombang mekanik dihasilkan oleh probe. Nah, probe ini nanti saya perlihatkan gambarnya, ada gambarnya probe. Ini semacam apa istilahnya ya, sensornya gitu ya, sensornya penghasil gelombang bunyinya. Dia bisa sekaligus transmitter, bisa sekaligus receiver ya, menghasilkan gelombang dan juga dia akan menangkap pantulannya kembali untuk nanti ditampilkan di layar display ini.
Kemudian probe itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Ya. Dari probe dari layar ini, alat kotak ini dia juga mengalirkan arus listrik ya ke probe. Nah, nanti probe akan mengubah energi listriknya itu menjadi energi mekanik. Loh, kok jadi energi mekanik? Energi mekanik itu kan kaitannya dengan gerak ya. Yang bergerak apanya? Nah, di dalam probe itu nanti ada material yang disebut dengan piezoelektrik ya. Piezoelektrik itu material atau kristal begitu ya, di mana dia akan bergetar ya, akan bergetar ketika dialiri oleh arus listrik AC ya, arus listrik AC, arus listrik bolak-balik. Nah, dia akan bergetar. Nah, getarannya itulah nanti yang akan menghasilkan menjadi gelombang bunyinya ini. Jadi mirip kayak pita suara gitu ya. Pita suara itu kita kan bergetar ya, bergetar sehingga kita bisa berbicara seperti ini ya, mengeluarkan bunyi gitu ya. Ya sama seperti itu. Di dalam probe itu ada komponen namanya material piezoelektrik. Nah, di mana material piezoelektrik ini dia merespon arus listrik ya, arus listrik AC dia akan bergetar gitu ya, akan bergetar. Getarannya akan menghasilkan menjadi gelombang bunyi ini. Dan nanti juga sebaliknya, karena dia menghasilkan gelombang bunyi dialirkan ke material, kemudian material akan memantulkan balik, nah sehingga dia juga berfungsi sebagai receiver dari energi mekanik, nanti diubah menjadi energi listrik ya, untuk nanti diolah oleh alat yang ada di sini untuk ditampilkan tampilan gelombangnya seperti apa. Nah, tapi kita tidak tidak fokus di dalam sini ya. Ini komponennya apa saja, dalamnya bagaimana, tapi kita langsung manfaatkan aja apa yang tertampil di sinilah yang akan kita analisa gitu ya. Nah, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ada dua ya. Sebenarnya ada beberapa mode gelombang, tapi ini saya kenalkan dua dulu. Ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Gelombang longitudinal itu arah rambatnya sejajar dengan arah gerak atom yang digetarkan. Dia bisa merambat pada medium, pada cair, dan gas. Kemudian untuk yang gelombang transversal itu adalah arah rambatnya tegak lurus. Ya, arah rambatnya tegak lurus dengan arah gerakan atom yang digetarkan. Merambat pada medium padat ya, ini hanya bisa pada medium padat, kecepatan rambatnya kira-kira setengah gelombang longitudinal. Nah, ini belum kita hitung ya nanti. Ya kalaupun misalkan nanti ada waktu cukup banyak ketika kita praktikum nanti nyoba sebentar gitu juga tidak masalah ya, boleh. Tapi kita fokusnya di sini ya, kita fokusnya di sini di gelombang longitudinal aja. Untuk nanti mencari kecepatannya juga sekaligus bisa untuk menghitung ketebalan ya, sebenarnya untuk bisa menghitung ketebalan karena dia bersesuaian ya antara ketebalan material dengan nanti kecepatannya, itu datanya bisa sekaligus tertampil di sini ya, tertampil di layar display dari alat UT kita ini. Nah, untuk lingkup uji ultrasonik sendiri ini ada beberapa yang bisa kita lakukan menggunakan alat ini. Yang jelas ini bisa mendeteksi adanya diskontinuitas di dalam logam dan paduannya. Tentunya bisa crack ya, retakan, ini inclusion ya, harusnya inclusion ya, atau porosity dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis diskontinuitas ya di dalam logam dan paduannya. Ya karena memang ini fokusnya untuk uji tak rusak ya, uji tak rusak mendeteksi adanya diskontinuitas. Kemudian ini mengukur ketebalan. Ini saya sampaikan tadi ya, ketebalan logam salah satunya. Mengukur pengurangan tebal material akibat korosi, ini juga bisa. Kemudian mengukur modulus elastis, ini juga bisa. Jadi beberapa poin pengukuran ini bisa kita lakukan menggunakan UT ini ya.
Kalau dulu awalnya kita mau masuk ke sini ya, mengukur modulus elastis ini ya, tapi ini kayaknya lebih cocok kalau untuk praktikum nanti yang mekanika bahan. Jadi saya ubah untuk kita mengukur ketebalan aja nih. Mengukur ketebalan tapi bersesuaian dengan kecepatan rambat gelombangnya. Untuk kelebihan dari uji ultrasonik ya, ini beberapa kelebihannya, sensitivitasnya tinggi untuk mendeteksi diskontinuitas di permukaan maupun di dalam material. Jadi untuk mendeteksi diskontinuitas di permukaan itu bisa, atau di dalam itu juga bisa. Daya tembusnya ini cukup tinggi ya. Daya tembusnya ini maksudnya pancaran gelombangnya ya. Jadi perambatan gelombang bunyi yang dipancarkan itu mampu menembus material itu cukup dalam gitu ya, cukup dalam. Kemudian hanya memerlukan akses pada satu sisi material pada penggunaan teknik GEMA atau ECO gitu ya. Jadi kita mengujinya itu hanya dari satu sisi aja, tidak masalah ya, tidak harus dari sisi yang sebaliknya gitu ya. Dari salah satu sisi saja itu kita sudah bisa ya melakukan pemeriksaan. Kemudian sangat akurat untuk menentukan posisi, kemudian menafsirkan ukuran dan bentuk diskontinuitasnya. Ini sudah sangat akurat ya. Kita nanti ada tekniknya tersendiri. Ini untuk kalau sudah sampai level ini nanti kita lanjutnya di mata kuliah NDT ya, mata kuliah uji tarusa. Ini sampai menentukan posisinya, kemudian sizing itu ya, menafsirkan ukurannya kira-kira berapa, panjang crack-nya, dan bentuknya itu memanjang atau dalamnya seberapa dan sebagainya, itu ini cukup akurat. Tapi nanti akan kita pelajari nanti di semester lanjut ya, ketika ketemu mata kuliah uji tarusa. Kemudian memerlukan sedikit preparasi benda uji. Jadi tidak tidak ribet-ribet ya dalam melakukan pengujian ini. Yang penting permukaannya itu bersih gitulah ya. Tidak ada pengotor debu atau yang lainnya, udah itu bisa kita lakukan pemeriksaan pada benda tersebut. Nah, ini kemudian ini tampilannya real time ya. Dari alat displaynya ini dia menampilkan real time. Jadi langsung sekaligus saat itu juga ketika kita melakukan pengukuran langsung di sini muncul sinyal-sinyal ya yang bisa kita analisa untuk menentukan tadi ya kecepatan gelombangnya berapa, ketebalannya berapa, dan lain sebagainya. Ini langsung kita peroleh hasilnya secara real time, tidak melalui proses tidak ada proses tahapan prosesnya gitu ya. Jadi langsung saat itu juga kita melakukan pengukuran ya langsung ketemu hasilnya di sini ya, tidak memerlukan beberapa proses tahapan yang lain. Nah, selain ada kelebihan tadi, ada keterbatasan ya. Nah, keterbatasannya apa? Permukaan benda uji harus bisa diakses oleh probe ya. Probe-nya itu memang sudah kecil ya sebenarnya ya, tapi kalau ukuran dari size-nya bentuk benda ujinya itu jelimet gitu ya, mungkin terlalu banyak lekukan atau mungkin terlalu banyak lipatan-lipatan gitu ya. Nah, itu agak susah kalau kita gunakan uji ultrasonik ya. Mungkin dengan pengujian yang lain. Karena kalau syaratnya kan harus bisa diakses oleh probe-nya ini ya. Berarti permukaannya harus cukup lebar gitu, cukup luas sehingga bisa diakses oleh probe. Tapi kalau bentuknya yang kita uji itu sudah berlekok-lekok gitu ya, berlipat-lipat, ada ya katalah kayak mesin-mesin berat gitu kan ya, ada bentuk-bentuknya begitu ya, agak susah kalau kita periksa dengan uji ultrasonik ini. Nah, kemudian ini harus memerlukan kuplan. Nah, kuplan ini semacam istilahnya ya, cairan gitu ya, bisa minyak, bisa oli gitu ya, untuk mengaplikasikan pemeriksaan ultrasonik ini. Jadi benda yang mau kita uji itu harus kita lumuri gitu ya, kita lumuri dulu dengan minyak atau oli. Nah, ini mungkin kita praktikumnya agak sedikit kotor gitu ya, mungkin ya karena kita main-main minyak sama atau oli gitu ya.
kita lumuri dulu benda yang mau kita uji itu dengan kuplan, baru kita melakukan pemeriksaan pada benda tersebut. Jadi probe-nya itu ya, kita meletakkan probe-nya itu ya di area yang dimana sudah kita lumuri dengan minyak itu. Nah ini, mengapa harus dikasih kuplan ini? Karena untuk memfasilitasi transmisi energi dari gelombang bunyi tadi untuk masuk menuju benda. Ini sebenarnya untuk menghilangkan celah udara ya, yang mungkin ada di antara probe ya, di antara probe dengan benda yang mau kita uji. Nah, meskipun sedikit gitu ya, tapi kalau ada itu akan mengganggu ya, akan mengganggu transmisi energi gelombang bunyi untuk bisa masuk ke dalam benda uji. Nah, cara mengatasinya itu kita memberikan kuplan. Ini ya, kita kasih kuplan. Kita bisa pakai minyak ya, minyak goreng itu ya. Apalagi sekarang harganya mahal ya. Harganya mahal. Dulu ketika murah susah dicari, pas banyak tersedia malah mahal ya. Padahal kita pakai untuk praktikum ya, bukan untuk goreng. Ya kalau nggak pakai minyak ya pakai oli bekas itu juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang berikutnya, keterbatasannya sulit untuk memeriksa material yang kasar. Ini tadi ya, kalau materialnya permukaannya itu sudah kasar, nah ini juga mengganggu. Nanti dalam menafsirkan diskontinuitas yang muncul ya, bentuknya tidak teratur, sangat tipis, atau sangat kecil, atau tidak homogen. Ini agak susah ini kalau kita menerapkan uji rusak menggunakan ultrasonik ini. Kemudian sulit memeriksa material casting dan material dengan butiran yang kasar, cor-coran gitu ya, ini agak susah. Kemudian tidak dapat mendeteksi diskontinuitas planar yang orientasinya sejajar dengan berkas gelombang ultrasonik. Ini mirip seperti kemarin di uji rusak magnetik ya, kalau arah orientasi dari diskontinuitasnya itu dia sejajar dengan medan magnetnya ya, dia tidak akan terdeteksi ya. Ini juga sama ya. Nanti kalau kita menggunakan gelombang longitudinal gitu ya, yang mana arahnya itu sejajar dengan arah gelombangnya tadi ya, arah gerak partikelnya. Nah ini akan susah gitu ya untuk mendeteksi diskontinuitas yang bentuknya seperti ini orientasinya. Kemudian memerlukan standar referensi untuk kalibrasi alat maupun karakterisasi diskontinuitas. Nah, ini harus kita selain mahir dalam mengoperasikan alat ini, kita juga harus paham standar referensinya. Jadi untuk menentukan, ini panjang diskontinuitas sekian, kemudian kedalaman sekian, jenisnya ini ujung-ujungnya materialnya ini harus ditolak atau diterima gitu ya. Ditolak berarti nanti harus dilakukan perbaikan dan sebagainya, itu harus paham referensi standarnya ini. Termasuk dalam untuk kalibrasinya ya. Jadi selain harus paham mengoperasikan, kalau ngasal-ngasal ya sama aja nggak bisa ya, karena harus paham standarnya ini. Ada standar yang harus kita pelajari juga untuk nanti bisa menjadi seorang penguji misalnya ya, penguji inspektor lah istilahnya, inspektor yang menggunakan ultrasonik ini. Makanya ini harus berlisensi ya. Nanti insya Allah kita di LMEC ada pelatihan ultrasonik ini. Jadi teman-teman yang tertarik, yang berminat untuk menambah kompetensinya untuk bisa mendapatkan lisensi ya, sertifikat keahlian kompetensi di bidang uji ultrasonik, nanti bisa mengikuti pelatihan yang biasanya tiap tahun itu diadakan oleh Prodi LMEC. Nah itu, jadi teman-teman selain mahir menggunakan alatnya ini ya, sudah terbiasa ketika melakukan praktikum, itu juga akan diajari bagaimana membaca standarnya ini. Ya. Kalau nanti lulus pelatihan, nah dapat sertifikat. Sertifikatnya bisa dipakai nanti untuk bekerja di industri. Ya, saya punya lisensi sebagai
UT inspector gitu ya, ultrasonic testing level 2 biasanya yang kita selenggarakan ya. Oke, nah ini kita masuk ke gambar-gambar. Ini saya kenalkan probe-nya tadi ya, probe ultrasonic testing. Ini ada beberapa macam probe yang bentuknya seperti ini ya, yang ini namanya probe normal namanya. Nah, kita akan menggunakan probe normal ini ya untuk praktikum fisika dasar ini, di mana probe normal ini tadi menghasilkan gelombang longitudinal ya, yang kompresi tadi, yang gelombang longitudinal. Probe normal ini ada dua macam, ada yang single, ada yang twin begini ya. Kalau yang single ini berarti dia komponen kristalnya ini cuma satu ya, cuma satu seperti ini. Bagian transmitter dan receivernya dia sama ya. Tapi kalau yang twin begini, yang terpisah begini, ada dua kabelnya ini yang seperti ini gambarnya, maka ini namanya transmitter receiver probe ya. Dia kristal piezoelektriknya terpisah ada dua, yang bagian memancarkan sendiri, yang bagian nanti untuk menerima pantulan sendiri. Nah, kemudian ada satu lagi namanya ini probe sudut ya. Probe sudut ada sudutnya ini ya. Ada 45, kemudian nanti ada 70 ya, ada sudut-sudut tertentu ya yang kita gunakan, tidak bisa sembarang sudut. Nah, itu nanti ada alasannya kenapa kok tidak bisa sembarang sudut. Tapi kita belum pelajari yang di sini. Nah, kalau untuk probe sudut itu digunakan untuk menghasilkan gelombang yang satunya tadi apa tadi, transversal ya, yang transversal. Ini bentuknya seperti ini kalau dalamnya seperti ini. Jadi posisi kristalnya juga miring gitu ya, membentuk sudut. Nah, ini probe-nya. Jadi komponen dalam probe-nya kurang lebih seperti ini ya, ada kristalnya, ada peredamnya juga ya. Kemudian ada bagian namanya protecting face-nya ini ya. Biasanya terbuat dari akrilik ya. Ini ada dampingnya. Nah, ini sekilas bagaimana gelombang uji itu ditransmisikan ke dalam material. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, ini probe normal tadi ya, kita gunakan probe normal itu ketika dilakukan pengujian itu gelombang bunyi akan merambat di dalam material. Nah, itu akan muncul sinyalnya di sini. Ini cepet banget ya. Nah, jadi akan memunculkan tampilan itu di sini. Nah, yang ditampilkan di sini itu bersesuaian dengan kok hilang? Coba kita lihat ini. Bersesuaian dengan ininya ya, ketebalannya. Nah, ini. Jadi misalkan tebalnya material itu ini sekian ini, maka munculnya sinyal itu akan menunjukkan ketebalannya. Jadi kita membaca ketebalan dari material itu dari munculnya sinyal ini. Jadi yang sumbu X ini ya, ini sumbu sumbu X ini menunjukkan ketebalan materialnya itu. Nanti bisa kita baca di sini. Oh, tebalnya misalkan berapa? 50 mili gitu ya, 50 mili atau 20 mili. Itu bisa kita bisa baca. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan ada diskontinuitas di dalam material sini ya. Ini nggak kelihatan ya, tapi ini di dalam itu maksudnya ada diskontinuitas. Ini bukan terlihat dari luar gini ya, tapi ini di dalam anggaplah ini tidak kelihatan dari luar gitu ya. Ini ada di dalam material. Nah, ketika gelombangnya itu mengenai ini, nah mengenai gelombang, ya mengenai mengenai defeknya ini, ya diskontinuitasnya ini, maka juga akan ditampilkan di sini, ya ditampilkan di layar displaynya. Nah, ini kalau kita lihat dari posisinya, ya kita lihat dari posisinya, ini kan makin jauh ini ya, back wall-nya nih ya, dasarnya ini. Nah, ini adalah menunjukkan sinyal dari dasar pantulan dasarnya. Kemudian yang satunya lagi itu adalah sinyal dari ini, diskontinuitasnya ini atau defeknya ini.
Ini untuk nanti kalau pengukuran pengukuran untuk mencari defek ya, menentukan defeknya. Nah ini nanti akan kelihatan ketebalannya. Maka ini satunya 10, 20, 30 ini kedalaman ya, kedalaman dari posisinya ini. Kita nanti bisa menentukan, oh defeknya ini berada pada kedalaman berapa. Ya. The depth of the defect can be read with reference ini. Bisa kita baca berapa mili kedalamannya. Nah, untuk pengukuran ketebalan ini simple. Misalkan ini ada step weight begini ya, atau ada material dengan ketebalan yang berbeda seperti ini, posisi A, B, C. Kalau kita melakukan pengukuran pada material ini untuk menghitung ketebalannya. Nah, ini sinyalnya di sini ya. Ini sinyal, berarti ini adalah ketebalan dari A di sini nih. Kemudian kalau kita geser di bagian B gitu ya. Ini kira-kira ada di mana nanti nih kalau yang B sinyalnya? Di sebelah kiri atau di sebelah kanannya A berarti ini? Kira-kira di mana ayo? Sinyalnya yang B ini. Kiri, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kirinya B. Sebelah kirinya B. Coba kita lihat kalau kita periksa di B, nah akan muncul, nah yang utama memang di sebelah kiri. Ini pantulan kedua, pantulan ketiganya dan lain sebagainya. Nanti ini kita bisa atur ini sebagai ring ya, ringnya. Karena kan kita bermain misalkan ini di ringnya 100 gitu ya, ringnya 100. A ini ketebalannya misalkan 80 gitu ya, 80 berarti hanya muncul satu sinyal kan gitu, 80. Terus B misalkan ini 40 maka dia kedalamannya sinyal pertama muncul di 40, sinyal kedua ini muncul di 80 ya, jaraknya sama-sama 40. Karena dia dengan kecepatan yang sama ya, dengan kecepatan yang sama menempuh jarak yang lebih pendek kan dia bisa bolak-balik gitu ya. Pantulannya bisa bolak-balik. Ini pantulan pertama, pantulan kedua gitu ya. Tergantung rank yang kita setting di tampilannya ini, mau ranknya berapa. Kalau misalkan ranknya 200 gitu ya, bisa jadi ini nanti muncul, yang A muncul 2 sinyal ya, di 80 dan di 160 gitu, bisa muncul 2. Nanti yang B bisa muncul banyak ya nanti ini. Ya, ini hanya masalah pengaturan rank ya, pengaturan rank pembacaannya ini. Kalau di C, berarti gimana nanti kalau yang di C? Dia akan di kiri ya Pak? Sebelah kiri ya, juga Pak. di sebelah kirinya lagi pulsa utamanya ya, pulsa utamanya di sebelah kirinya. Nah itu. Nah ini. Misalkan C ini 20 gitu ya, 20 berarti dia ini muncul di 20, 40, 60 gitu ya. Jaraknya 20 ini sama, ini jaraknya satu sinyal dengan sinyal yang lain di posisi C itu sama. Nah dari sini nanti kita bisa baca, oh ketebalannya C 20, yang B 40, yang A 80 gitu ya. Ini akan terbaca di bawahnya sini. Nah ini nanti akan bersesuaian ya dengan kecepatan benda di material ini berapa gitu, nanti bisa juga kita baca. Ya mungkin itu ya untuk yang bagian ultrasonic testing ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini 30, 46, 68 ini hanya contoh aja ya. Nah kalau ini yang sudut tadi ya, kalau probe sudut tadi ini kita gunakan untuk pemeriksaan pada lasan itu ya. Kalau teman-teman mungkin belum belajar lasan ya, kan ada yang single V begini model lasannya, nanti untuk memeriksa diskontinuitas pada lasan, ya ada retakan atau apa, atau mungkin lasannya ini tidak nyambung dengan base metalnya, ya kita periksa dengan probe sudutnya ini, ya dengan probe sudut. Kalau pakai probe normal nggak bisa ini, probe normal nggak bisa, bisanya pakai probe sudut ya. Karena yang kita incar itu posisinya itu miring begini ya.
kemungkinan munculnya ada diskontinuitas itu kan ada di sebelah sini atau di sebelah sini nih ya, yang posisi orientasinya kan miring juga ini. Makanya tidak bisa kita gunakan prop normal ya, kita bisa gunakannya prop sudut untuk mengincar ya, untuk mendeteksi kemungkinan adanya diskontinuitas pada bagian lasannya ini. Tapi ini belum kita pelajari ya, yang kita pelajari hanya yang prop normal saja dulu untuk menentukan kecepatan rambat gelombang sekaligus nanti bersesuaian dengan ketebalan material. Ya mungkin ada yang tanyakan dulu yang satu bagian ini, bagian pertama. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu apa namanya yang gelombang ini Pak, itu tinggi rendahnya itu dipengaruhi apa ya Pak? Oh ini namanya amplitudo. Amplitudonya nanti kita setting ya, kita setting. Mau amplitudo berapa gitu ya, amplitudonya yang penting terlihat di layarnya ini, jangan sampai puncaknya itu bablas gitu ya, nggak kelihatan. Kita upayakan puncak dari amplitudonya gelombangnya ini itu kelihatan pada layar itu ya. Itu kalau ini apa namanya, kekuatannya ya, kekuatannya amplitudonya gelombang yang kita pancarkan ke situ berapa desibel, satuannya dB ya, berapa desibel itu. Oh iya Pak, berarti ini Pak apa namanya kayak kalau misalnya kan kayak gelombangnya gitu kan, misalnya apa namanya makin pendek gitu makin tinggi gitu gelombangnya Pak. Maksudnya kan yang ini kan Pak, yang C itu kan dia kan jaraknya itu kan agak pendek daripada yang B sama A, terus gelombangnya lebih tinggi. Gitu. Iya, ya karena kan istilahnya apa tadi ya, kekuatan gelombangnya kan masih besar gitu ya. Ketika apa namanya itu pantulan pertama kan ketika balik, dia kekuatannya kan masih besar gitu ya. Makanya dia ininya tinggi, cukup tinggi ininya. Jadi kalau nanti kita mendeteksi diskontinuitas gitu ya, ketika praktikum uji tak rusak, kalau pantulan sinyalnya itu tinggi, oh berarti ini posisi keberadaan dari diskontinuitas itu agak pendek gitu ya, agak dekat dengan permukaan gitu ya, agak dekat dengan permukaan. Karena ini kan baru jalan pendek, istilahnya kalau kita lari gitu ya, energinya itu masih kuat gitu loh. Baru nempuh berapa itu sudah dipantulkan balik. Nah, makanya dia bisa bolak-balik ini, bisa bolak-balik. Nah, setelah pantulan kesekian kan udah lemes ini ya, udah lemes, jadi gelombangnya itu sudah tinggal sisa sedikit gitu. Ya, ini kayak kekuatan gelombangnya kan satunya desibel ya, desibel. Analoginya kira-kira seperti itu. Ini orang lari baru nempuh jarak pendek sudah nyampe. Nah, berarti dia bisa balik lagi ke sini, bisa balik lagi ke sini. Tapi ya lama-kelamaan ya capek juga gitu ya. Makanya ini makin lama makin hilang ininya, makin kecil. Gitu? Iya Pak, makasih Pak. Mungkin ada lagi yang lain, silakan terkait dengan ini. Jadi ini mengenalan dulu ya, mengenal, nanti teman-teman kenalan dulu, halo namanya siapa gitu ya. ini probe, ini layar displaynya, ini masangnya begini. Kalau sudah nanti yang sederhana dulu, kita mencoba melakukan pengukuran, ya, mengukur ketebalan sekaligus mengukur kecepatan rambat gelombangnya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa material gitu ya, ada beberapa material, 2 atau 3 material yang bisa kita coba ukur. Kita coba ukur kecepatan rambat gelombangnya di situ berapa. Yang simpel-simpel aja dulu ini. Nanti lebih advance-nya lagi ya nanti ketika praktikum uji tak rusak ya, benar-benar untuk mendeteksi adanya diskontinuitas di dalam material. Tidak hanya mendeteksi, tapi juga sizing ya. Oh ini ukurannya berapa, panjangnya, kemudian berada pada kedalaman berapa, dan lain sebagainya itu. Nah itu sampai ke sana nanti arahnya. Tapi ini bertahap ya, di praktikum fisika dasar, kita kenalan, nanti ada lagi praktikum di mekanika bahan juga ketemu lagi, sampai nanti di praktikum uji tak rusak yang sebenarnya gitu ya. Oke, ada yang lain? Yang mau bertanya Pak? Ya, silakan.
Gimana? Kalau di gambaran yang gelombang itu Pak, kan kalau sumbu X-nya kan menggambarkan jaraknya Pak, ketebalan bahannya, bendanya. Kalau tinggi sumbu Y-nya itu menggambarkan apa Pak? Tadi menggambarkan kekuatan gelombangnya tadi, desibelnya. Desibel. Jadi ini yang ke sumbu Y itu desibel ya. Aduh, ini bentar kucing saya kok ikut main. Desibel. Desibel ya nanti berapa desibel? 20 desibel, 30 desibel, 60 desibel gitu. Jadi ada kekuatan gelombang ya, kekuatan gelombangnya. Intensitas ya, kalau desibel itu kan taraf intensitas ya, taraf intensitas gelombang bunyi atau ya tadi kekuatan gelombang bunyinya tadi yang dipancarkan ke dalam materialnya ini. Karena satuannya sumbu Y itu desibel ya. Desibel berapa dB gitu. Itu. Jadi sumbu Y ya, sumbu Y desibel ya, intensitas atau taraf intensitas gelombangnya atau kekuatan gelombangnya. Kalau yang sumbu X adalah tebal ya. Tebal dari material, atau kalau nanti kita mendeteksi diskontinuitas ya berarti kedalaman ya, kedalaman diskontinuitasnya itu berapa. Ada lagi yang lain? Saya tunggu dulu, kalau memang sudah bisa dipahami semua, nanti kita lanjutkan ke yang yang apa tadi, eddy current satunya. Oke, cukup ya? Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kita lanjut ke yang satunya, eddy current. Ini eddy current harusnya Pak Edi nih jelaskan. Eddy current. Saya cuma dipinjam nama aja tuh Pak. Harusnya Pak Edi ini, harusnya Pak Edi. Eddy current testing. Sebentar. Ini. Bentar ya. Mana tadi filenya tadi? Eddy, nah ini. Nah, eddy current. Nah, untuk recording stopped. Recording in progress. Ya, untuk yang berikutnya adalah tentang eddy current ya, arus eddy. Ini juga mirip ya, bisa digunakan untuk pengujian uji tak rusak sebenarnya ya, tujuan utamanya. Tapi di sini nanti kita juga kenalan dulu ya, kenalan dulu dengan perangkat eddy current testing ini. Nah, tujuan dari praktikum kita menggunakan eddy current ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip atau teori dasar uji tak rusak eddy current. Kemudian mahasiswa dapat mengoperasikan alat uji tak rusak eddy current. Nah, yang kita ukur di sini di praktikum ini ya, kita akan mengukur atau menentukan konduktivitas material standar. Ya. Karena nanti salah satu kelemahan ya sebenarnya ya, kelemahan atau keterbatasan di eddy current itu dia hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang bersifat konduktor ya, bersifat konduktor, harus bisa mengantarkan listrik lah istilahnya begitu. Kalau kita gunakan di apa istilahnya papan kayu gitu ya enggak bisa ya, enggak bisa, atau mungkin blok plastik atau apa gitu, PVC gitu enggak bisa ya. Makanya ini kita akan melakukan menentukan konduktivitas dari material standar. Karena kenapa material standar ya, ini material standar itu yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia kandungannya ya apa istilahnya ya murni gitu ya. Kalau misalkan besi ya besi standar itu berapa, aluminium ya aluminium standar, tidak ada campuran yang lain gitu ya. Kalaupun ada mungkin sedikit, sehingga kita benar-benar bisa menentukan konduktivitas dari material tersebut. Nah, ini konduktivitas ini juga menjadi ciri khas ya, ciri khas dari suatu material konduktor. Kalau besi itu konduktivitasnya berapa, itu ada nilainya sendiri. Kalau nanti misalkan tembaga itu ada
nilai konduktivitasnya sendiri, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menentukan konduktivitas material tersebut ya menggunakan alat eddy current ini. Ya, meskipun ya sekali lagi sebenarnya eddy current ini tujuan utamanya nanti untuk mendeteksi cacat juga ya, mendeteksi cacat juga pada material untuk uji tak rusak. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi ini basicnya di fisika dasar ya, di bagian listrik magnet ya, dulu pernah saya singgung sedikit ya, kita mungkin mengulang lagi. Jadi ini komponen utamanya pada probe, kalau di ultrasonik tadi, itu komponen utamanya kan bagian piezoelektriknya tadi itu ya, bagian piezoelektriknya di mana ketika dialiri arus AC, komponen piezoelektriknya tadi akan bergetar, menghasilkan gelombang bunyi gitu ya. Nah, kalau ini komponen utamanya pada probe-nya itu adalah coil ya, coil atau lilitan ini ya. Lilitan ini seperti ini ya, dia bentuknya berupa lilitan. Nah, kemudian ini juga dialiri oleh arus AC juga ya, sama-sama dialiri arus AC. Alternating current ya, dialiri arus AC, sehingga karena kumparan dialiri arus, dia akan menghasilkan medan magnet. Ya, ada medan magnetnya. Ini mirip seperti uji magnetik kemarin ya. Kalau uji magnetik kemarin kan itu arusnya DC, ya arusnya DC, sehingga ya bedanya di situ, sama-sama menghasilkan medan magnet, ya. Tapi kalau yang uji magnet yang Pak Zainal kemarin itu arusnya DC ya, arusnya DC. Kemudian kalau yang ada di sini itu kita arusnya adalah arus AC. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini, yang pertama ini kita namakan sebagai primary ya, primary magnetic field, ya, medan magnet utama. Nah, medan magnet utamanya ini akan menginduksi ya, akan menginduksi material ya, akan menginduksi material. Sehingga pada material ini akan muncul arus eddy namanya ya, arus eddy ini. Nah, ini yang warna ini biru ya, yang warna biru. Nah, di mana arus eddy ini juga akan menghasilkan medan magnet yang kita sebut sebagai secondary magnetic field. Jadi bedanya primary magnetic field dengan secondary magnetic field ya. Kalau yang primary ini tadi dihasilkan dari kumparannya ini tadi ya, dari coilnya ini tadi yang dialiri arus AC. Tapi yang secondary ya, yang secondary magnetic field itu dihasilkan dari arus eddy-nya ini. Ya, di mana ya arah dari medan magnet ya, arah medan magnet utama dan secondary ini ya, primary dan secondary itu berlawanan ya. Kita lihat ini panahnya ini ya. Kalau yang primary itu arahnya ke bawah, maka yang secondary arahnya ke atas. Ini kan yang pernah kita pelajari kemarin ya, terkait dengan apa? Hukum Lenz ya. Hukum Lenz di situ. Nah, ini salah satu aplikasinya tuh di sini nih. Jadi medan magnet yang dihasilkan dari arus induksi itu harus berlawanan ya, berlawan arah dengan medan magnet utamanya ini tadi. Ya. Ini kalau mulus ya, ini bentuk melingkarnya itu ya mulus gitu ya, arus eddy-nya itu lancar gitu ya, arusnya gini begini. Tapi kalau ada defect ya, ini ya contohnya ada retakan ini yang misalkan di materialnya itu tadi, nah tentu saja ini akan tergangguan gitu ya, bentuknya arusnya itu tidak smooth ya, ada celahnya begini ya, sehingga ini pun nanti juga akan berpengaruh ke medan magnet yang dihasilkan. Nah, sehingga nanti ini makanya ini bisa digunakan untuk mendeteksi adanya diskontinuitas tadi ini ya. Sebenarnya udah low.
pasang charger. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi prinsipnya itu ya, prosesnya seperti itu ya, prosesnya seperti itu. Jadi kita manfaatkan gelombang medan magnet juga ya, medan magnet juga seperti pada pengujian magnetik kemarin. Kalau pengujian magnetik kemarin kan benda yang kita uji itu tidak menghasilkan medan magnet ya. Kita beri medan magnet tapi dia tidak menghasilkan tidak menghasilkan medan magnet. Kita nanti manfaatkan serbuk besi gitu ya untuk menentukan di mana posisi dari diskontinuitasnya, kan kemarin seperti itu. Tapi kalau di sini ini benda yang kita uji itu kita induksi ya, kita beri medan magnet dan dia akan menghasilkan medan magnet balik gitu ya, menghasilkan medan magnet balik. Nah, untuk lingkup pengujiannya ini untuk pemilahan material, bisa untuk penentuan kekerasan, pengukuran ketebalan material juga bisa, penentuan sifat material ya, kemudian pengukuran ketebalan, pelapisan material, misalkan ada lapisan coatingnya gitu ya, cat atau apa itu yang melapis itu juga bisa kita ukur, mendeteksi cacat pada tabung, lasan, multilayer, dan juga komponen dengan geometri yang tidak teratur lainnya ya. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Nah, tapi ini ada kelebihannya tadi ya, kelebihannya kemudian yang utamanya ya, yang utamanya di keterbatasan nanti ini kelebihan inilah ini. Keterbatasan ini hanya bisa digunakan untuk material yang bersifat konduktor. Nah, ini. Jadi keterbatasannya ini yang utama yang memang kalau material yang mau kita uji itu dia tidak bersifat konduktor ya tidak bisa ya kita lakukan uji menggunakan eddy current ini, harus menggunakan teknik yang lain ya. Kalau kelebihannya tadi ini ya biasa seperti tadi ya. Kalau dibandingkan dengan UT tadi ini probnya ini boleh tidak langsung nempel itu juga boleh, nempel boleh, tidak nempel juga boleh. Ya kalau yang UT tadi kan probnya harus nempel ya, harus nempel dengan materialnya. Bahkan harus kita kasih koplannya tadi itu ya. Nah, kalau eddy current ini kita tidak butuh koplan, bahkan probnya kalau tidak nempel pun juga boleh ya. Tidak harus kontak dengan peralatan atau benda yang kita uji. Bentar ya. Ngopi dulu ya, ini batuk-batuk ini. Kurang lebih sama ya, tapi sedikit perbedaan tadi dengan UT tadi. Kalau UT harus pakai koplan ya, karena harus nempel, benar-benar harus nempel. Kalau yang di eddy current itu boleh tidak nempel, boleh. Kita tidak perlu koplan apa-apa. Tapi keterbatasannya ini, nah ini masalahnya, hanya bisa kita gunakan untuk mengukur atau menginspeksi material yang bersifat konduktor tadi itu ya. Kalau kekasaran juga ya, kalau permukaannya kasar seperti UT tadi juga, kalau permukaan kasar itu dapat mengganggu juga ya. Oh, sudah ya. Ya cuman itu aja ya. Jadi prinsipnya seperti itu, lebih sederhana. Jadi tampilannya juga mirip. Tadi nggak ada gambarnya ya. Oh, saya lupa ini. Ya kira-kira itu untuk yang eddy current. Nanti coba nih saya cari di internet dulu coba proofnya biar ada lebih kenal lagi gambarnya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Saya nyari dulu sebentar. Macam-macam. Nah ini saya langsung show aja di sini. Nah ini kalau probe-nya eddy current itu seperti ini ya bentuknya ya, probe-nya. Ada macam-macam bentuknya ini, yang seperti ini juga. Agak berbeda dengan yang tadi ini. Nah ini di dalamnya itu adalah coil ya, lilitan ini tadi. Nah, lilitan kabel tadi ya.
Ini bisa begini, macam-macam bentuknya. Kalau untuk displaynya juga mirip seperti tadi, ada layar display yang bisa kita gunakan untuk melihat sinyal yang dihasilkan ya. Nah ini untuk informasi gitu ya, sebagai ini bisa jadi ide untuk TA kalian ya. Jadi kakak tingkat itu beberapa tahun terakhir itu TA-nya membuat probe. Nah, ada yang membuat probe UT ya, ada yang membuat probe eddy current ya. Itu ini sebagai salah satu ide penelitian, itu juga bisa membuat probe. Fungsinya untuk mengukur ya macam-macam, nanti bisa mengukur dari permukaan, bisa ada yang desainnya seperti ini lah. Kalau desainnya seperti ini adalah untuk tube testing ya. Jadi ini masuk ke dalam tube, apa itu namanya tube itu pipa gitu. Nah ini kayak gini ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam pipa yang diameternya kecil begitu ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Sehingga kalau ada bolong itu deteksi gitu ya. Bisa permukaan ya. Di sini ngetesnya permukaan seperti ini ya. Kita juga mendesain probe sendiri sehingga bisa kita gunakan untuk pengujian pada pipa ya, dari bagian dalam ini dimasukkan ke dalam pipanya, ini tabung tube-nya. Ya kurang lebih seperti itu nih gambarannya ya. Ini ada gambar-gambar ini. Kok bentuknya bisa di macam-macam ya, karena ini tadi ya fungsinya tadi tuh bisa untuk yang ngukurnya dari permukaan, bisa ngukurnya itu dengan cara dimasukkan ke dalam pipa gitu ya. Ya, makanya ini menjadi menarik ya. Nah, ini menjadi menarik, ujungnya lurus, ujungnya bengkok ini. Karena kita bisa mendesain sesuai dengan yang mau kita inginkan gitu ya. Dan ini menjadi topik TA gitu ya, TA dari kakak tingkat kalian itu tahun ini ada, tahun lalu kayaknya juga ada, baik itu probe yang eddy current maupun probe yang ultrasonik tadi itu ya. Oke, mungkin di bagian ini ada yang ingin ditanyakan. Oh, baru 8:30 ya. Silakan kalau ada yang tanyakan dari yang tadi. Kalau tidak ada, nanti saya yang tanya. Tak tanyain nanti malah. Ada dari teman-teman yang tanya? Kalau tidak ada, saya coba tanya ini ya. Saya coba tanya. Nanti yang bisa jawab, tak kasih kaos. Kaos. Tapi kaos sisa nih ya. Kaos sisa 2 tahun yang lalu. Nah ini saya punya kaos seperti ini nih. Keren toh. Vokasi nuklir begini ya. Nah, tapi mohon maaf ya, cuman ada size M. Jadi yang badannya agak gede-gede itu nggak kuat ya, nggak masuk itu. Nah, pertanyaannya ini coba, mengapa ya pada eddy current itu digunakan arus AC? Kalau DC nggak bisa. Nah, siapa yang bisa jawab? Nanti kalau masuk ketemu saya tak kasih kaos ini, kaos seperti ini nih. Ya. Vokasi nuklir tuh, keren banget ya ini. Yang desain saya sendiri. Ya, gimana? Kenapa kalau di eddy current itu arusnya arus AC? Itu tadi di gambar tadi itu arusnya arus AC. Kalau DC nggak bisa dia untuk bisa menghasilkan arus eddy. Kalau yang magnetik kemarin DC. Gimana siapa ini? Sulamdi, Pak. Sulamdi ya, gimana Sul? Kamu mau nyoba jawab gimana? Karena itu Pak, koilnya ya Pak. Koilnya gimana? Sama sekundernya. Gimana? Koilnya? Koil primer sama sekundernya mungkin karena harus disuplai dengan AC Pak, gitu ya Pak? Apa gimana? Nah iya, makanya kenapa kok harus AC? Gitu. Kenapa kok AC nggak pakai DC? Harusnya ini.
Kalau teman-teman masih mengingat materi kita di fisika dasar terkait dengan induksi ya, arus induksi, lah itu arahnya ke sana itu. Kita kasih clue. Gimana? Medan magnet. Medan magnetnya kenapa? Kalau dikasih DC, apa nggak ada medan magnetnya? Ada nggak medan magnetnya kalau dikasih DC? Kalau Ada, Pak. konstan, Pak. Kalau DC konstan, kalau DC konstan. Terus kenapa kalau konstan? Tidak ada GGL. Nggak ada GGL-nya. Terus kalau nggak ada GGL-nya? Tidak ada magnet. Nggak ada arusnya, Pak. Nggak ada harus. Nah, ya, nah gitu. Ini siapa nanti nih? Izin Pak. Tafe. Terus Gimana? kalau DC nggak ada ininya Pak apa? Medan magnetnya. Terus kenapa ada itu Pak? Motor DC Pak? Motor DC. Ya Pak. Gimana nih kok jadi motor DC? Sebentar itu nanti. Ayo Pak. Nah, ini kalau kenapa tadi arus AC, ya tahu arus AC ini kan prinsipnya di induksi ya, GGL induksi dan induksi lah ya, di induksi itu kan harus ada perubahan medan magnet. Bisa berubah apanya dulu tuh, arahnya bisa ya toh, atau bisa berubah besarnya, atau bisa berubah apa tuh, orientasi sudutnya kan gitu ya, untuk bisa menghasilkan GGL itu ya, sehingga dari GGL itu ada arus induksi. Nah, prinsipnya juga sama seperti itu. Ya, pada prinsipnya sama seperti itu. Mengapa ini harus AC? Karena harus ada perubahan medan magnetnya ini. Ini kalau arus AC kan dia bolak-balik ini ya, bolak-balik. Sehingga medan magnetnya ini sebenarnya pun juga bolak-balik begitu ya, bolak-balik gitu. Harus apa namanya, arah primary magnetic field-nya ini, meskipun yang paling besar dia mengarahnya ke materialnya itu. Nah, sehingga nanti muncul ada arusnya ini, arus eddy-nya ini, karena dia terinduksi. Kalau dia hanya arus DC ya, maka dia hanya satu arah saja ini, arah medan magnetnya hanya satu arah saja, maka ini tidak akan muncul arusnya, tidak akan muncul arus eddy-nya ini ya. Mirip seperti trafo. Trafo itu kalau antara kumparan primer dengan kumparan sekundernya itu kan arus inputnya trafo, trafo ya, transformator itu kan harus AC ya, harus AC. Makanya nanti ada proses induksi dari komponen primer ya, lilitan primer ke sekundernya, sehingga yang dari sekunder itu muncul arus ya, bisa menghasilkan arus lagi. Nah, di situ yang mirip seperti itu. Itu kalau sumbernya DC nggak bisa jadi muncul arusnya ini. Bisa jadi nanti malah ujung-ujungnya malah ini jadi magnet kalau ini DC, kalau arusnya DC. Karena dia hanya terimbas oleh medan magnet yang searah gitu ya. Tidak muncul arusnya, malah dia jadi magnet ya. Akan ada medan magnetnya di sini. Tapi karena dia digunakan arus AC menghasilkan medan magnet primer ini tadi. Nah, maka di sini muncul arus eddy ya, Arus eddy-nya ini menghasilkan medan magnet sendiri lagi yang jadi secondary ini tadi ya. Gitu ya. Mirip seperti trafo itu juga seperti itu ya, ada induksinya di situ. Tadi siapa tadi? Sulhamdi, Raffi sama apa tadi? Tadi yang cewek tadi ngomong tadi apa ya? Tessa, Pak. Oh, Tessa. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau masuk tak kasih kaos ya. Oh ya Pak, saya pas kayaknya Pak. Badan saya kecil Pak. Oh, kamu udah. Ya nanti dicoba aja, kalau nggak muat ya kasih adik mau potong gomu ya apa-apa ya. Untuk promosi. Masih ada beberapa itu, tapi hanya sisa M masalahnya itu. Gak apa-apa ya, nanti bertiga ya, kalau ketemu, kalau udah masuk nanti nyari saya, kita kasih kaos.
Itu ya. Lalu tadi terus apa tadi Sul, kamu tanya apa tadi? Motor DC. Iya Pak, yang motor DC Pak. Kenapa kalau motor DC? Ada apa? Kan itu nggak ada ininya ya Pak. Apa namanya? Kan konstan tadi Pak ya. Kalau arus DC. Hmm. Kalau arus DC itu menimbulkan medan magnet juga Pak. Kan setahu saya kalau motor itu mengandalkan itu Pak, induksi. Nah, yang diinduksi kan beda. Setiap apa namanya? Kalau konsep dari apa itu konsep kemagnetan bahan, ketika kita menggunakan elektromagnetik itu kan setiap ada material konduktor yang kita aliri arus, maka di sekitarnya akan menghasilkan medan magnet kan gitu. Kalau arusnya hanya searah ya maka medan magnetnya hanya searah. Itu putarannya arah medannya juga hanya searah aja. Misalkan ada kabel panjang lurus gitu ya, dialiri arus DC ke kanan aja. Nanti akan timbul di sekitarnya itu medan magnet yang arahnya bisa kita gunakan kaidah tangan kanan kan gitu. Ya, pakai DC pun juga bisa menghasilkan medan magnet. Tapi kedepannya ya apa namanya? Step selanjutnya kalau DC itu tidak akan bisa menghasilkan arus induksi karena tidak ada perubahan medan magnet. Ya, konsep dasarnya dari arus induksi itu kan harus ada perubahan flux ya kan. Dulu kan berulang kali pas di fisika dasar kan intinya kita harus bisa melakukan perubahan flux ya. Perubahan fluxnya terserah mau magnetnya yang digerak-gerakkan, orientasinya yang diubah-ubah atau besarnya yang diubah-ubah, luasannya yang diubah-ubah. Nah, tapi yang paling simpel kan kita menggerakkan magnetnya itu yang jadi seperti di generator itu ya. Kita gerakkan magnetnya di situ. Di dinamo sepeda itu juga seperti itu. Nah, kalau di motor DC, nah nanti mungkin apa namanya di situ memang arusnya DC gitu ya, tapi arusnya DC itu kan dililitkan di bagian ininya kan ya, dialirkannya ke kumparannya kan ya. Nah, kumparannya itu kan dia akan menghasilkan magnet, jadi magnet ya, akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya itu akan berlawanan dengan medan magnet yang ada di luar, yang sudah permanen di situ, ada magnet permanen di situ. Nah, ketika dia arahnya kutubnya berlawanan, dia akan tolak menolak. Lah, tolak menolaknya itu jadi diarahkan sedemikian sehingga dia jadi muter itu arahnya itu. Itu kalau pas S ketemu S atau U ketemu U kan dia tolak menolak. Nah, dipasang sedemikian rupa sehingga ketika pas terjadi tolak menolaknya itu mengakibatkan dia malah jadi muter ininya. Motornya itu. Mirip seperti mungkin kalau kalian lihat di YouTube itu kayak kipas angin kecil itu ya, kipas prosesor misalkan itu di baling-balingnya itu kamu kasih magnet gitu ya, ditempeli magnet kecil, kemudian di pojokan baling-balingnya itu juga dikasih magnet, tapi dipasang sedemikian rupa itu magnetnya itu kutubnya sama, U sama U atau S sama S. Nah, ketika ketemu itu kan dia tolak menolak. Lah, gaya tolakannya itu digunakan untuk muter kipasnya itu. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada yang nyoba-nyoba seperti itu ya, sehingga kita bisa menggerakkan kipas tanpa listrik, tapi kita manfaatkan gaya tolak menolak antara kutub yang sama antara dua magnet tadi itu. Jadi kira-kira begitulah ya untuk menganalogikannya. Sama-sama menghasilkan medan magnet ya, baik itu AC maupun DC. Ketika dialirkan ke kumparan maka akan menghasilkan medan magnet. Ya, cuman step selanjutnya itu apa gitu ya. Kalau di sini di eddy current ini digunakan arus AC karena tujuannya tadi untuk bisa menghasilkan arus induksi ya. Sebenarnya ini arus induksi ya, eddy current itu adalah arus induksi.
Yang dimana untuk bisa menghasilkan arus induksi itu harus ada perubahan flux, ya harus ada perubahan flux magnet. Itu. Kemarin pas di fisika dasar itu kan sudah saya tekankan di sini, di bagian ini, bagaimana bisa memahami. Kemudian ininya juga arahnya berlawanan itu kan kaitannya dengan hukum Lenz ya, hukum Lenz yang juga sudah kita pelajari di fisika dasar kemarin itu. Kita ya, Sulhamdi ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, mungkin ada yang lain, silakan terkait dengan ini ataupun yang tadi, yang apa tadi itu, Yuti. Nah, mau tanya Yuti atau mau tanya di Karen? Kalau tidak ada ya, berarti cukup sekian dulu. Nanti nunggu Pak bangun. Ini minggu depan sudah offline belum ya? Belum, sudah praktek belum ya ini ya? Minggu depan sudah praktek Pak Ismail. Oh, ini sudah pada di sini belum ini anak-anaknya nih, orang-orang. Ini masih di rumah atau sudah di Jogja nih, teman-teman? Mayoritas di rumah, Pak. Oh, masih di rumah. Ya Pak, sebagian. Dekat kampus malah. Apa ini ya, kita data yang sudah di Jogja siapa gitu ya, untuk bisa mulai dulu aja ya. Pak Ismail, itu nanti praktikumnya seluruh mahasiswa Pak Ismail. Jadi kalau bisa semua sudah di Jogja minggu depan, apakah bisa? Oh. Sudah saya bilang minggu kelima kan ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ya sudah, berarti minggu depan kita mulai praktikum ini semua ya, yang sudah dijelaskan pendahuluannya dari pertama sampai dengan yang hari ini tadi. Nanti kita mulai praktikumnya offline pekan depan ya, insya Allah ya. Silakan bisa menyampaikan ke orang tuanya, Bu, saya mau ini berjuang, wes kuliah di Jogja, berangkat ya, itu. Oke, mungkin itu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.